Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Apriliansyah dengan NIM 8583410045. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini, saya ingin mengajak teman-teman serta tutor untuk membedah suatu yang sangat mendasar dalam dunia pendidikan kita, yaitu 3 pilar yang menjadi ruh dan dari setiap ilmu pengetahuan. Kita akan menyelami apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yuk kita mulai membahasnya. Secara analitis, filsafat ilmu tidak akan bisa berdiri tanpa tiga fondasi utama ini. Ontologi berperan untuk menetapkan batas di objek kajiannya, kemudian epistemologi mengatur bagaimana proses berpikir kita untuk mendapatkan kebenaran tersebut, dan aksiologi menjaga agar ilmu yang kita dapat tidak kehilangan nilai moralnya. Sinergi ketiganya bukan hanya sekedar teori, melainkan kerangka kerja bagi kita sebagai akademisi untuk menghasilkan pengetahuan yang valid serta bermanfaat bagi masyarakat. Nah, yang pertama tentang ontologi, apa yang dikaji dan hakikat realitasnya. Dalam dunia ilmu, yang dikaji adalah fenomena yang ada di alam semesta, baik itu bersifat fisik maupun gejala sosial manusia. Teknologi menyelidiki hakikat realitas di balik penampakan suatu benda, atau yang sering disebut unsur metafisika. Apakah objek tersebut benar-benar ada secara nyata, atau hanya konsep pemikiran semata? Ontologi ini memastikan ilmu yang kita miliki memiliki dasar keberadaan yang objektif serta jelas. Adapun contoh ontologi, yaitu seperti halnya keberadaan kuman dan kebersihan tangan yang ingin kita kaji. Nah, apa yang sebenarnya kita kaji dalam ilmu mencuci tangan? Objek kajiannya adalah kuman dan kebersihan tangan. Secara ontologi, kita meyakini kuman itu adalah realitas yang nyata ada, meskipun tidak kasat mata. Dan tangan yang kotor adalah tempatnya mereka bersarang. Jadi, objeknya jelas dan objektif. Kemudian yang kedua adalah epistemologi yang fokus pada pertanyaan bagaimana cara kita mengetahui sesuatu itu benar atau salah. Nah, ilmu tidak didapatkan secara kebetulan, melainkan melalui proses penalaran yang logis, menggunakan logika yang kita gunakan, seperti menggunakan metode ilmiah yang menggabungkan antara pemikiran rasional ataupun akal dan bukti empiris. Fakta di sini kita menguji validitas atau kesahihan suatu ilmu, apakah teori tersebut selaras dengan kenyataan dan prosedurnya sudah sistematis. Contoh epistemologi mengenai pertanyaan, bagaimana kita tahu cara mencuci tangan itu benar? Nah, ilmu ini tidak asal tebak, tapi melalui metode ilmiah, para ahli menguji di laboratorium bahwa mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik jauh lebih efektif membunuh kuman dibandingkan hanya dengan air saja. Karena sudah diuji berkali-kali dan terbukti, maka cara ini menjadi pengetahuan yang valid ataupun sahih. Kemudian tentang aksiologi mengenai nilai, etika, dan tujuan, yaitu tentang untuk apa ilmu itu digunakan. Nah, penting untuk diingat bahwa ilmu pengetahuan tidaklah bebas nilai, dan aksiologi ini menekankan pentingnya estetika, etika, agar ilmu tidak disalahgunakan, dan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan martabat manusia dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Di sini, tanggung jawab moral seorang ilmuwan menjadi sangat penting agar ilmu tetap berada di koridor kebaikan. Nah, kemudian yang ketiga tentang aksiologi. Contohnya seperti hal manfaat dan etikanya mencuci tangan digunakan untuk tujuan mulia, yaitu mencegah penyakit.
Secara etika, ilmu ini harus disebarkan agar masyarakat hidup sehat. Di sini ilmu tidak bebas nilai karena ia memiliki tanggung jawab moral untuk menyelamatkan nyawa manusia dari kuman yang berbahaya. Kemudian mengenai keterkaitan sebagai pondasi utama dari tiga hal berikut ini, yaitu ontologi sebagai pondasi, epistemologi sebagai jembatannya, dan aksiologi sebagai arahnya. Nah, kesimpulannya, ketiga pilar ini tidak bisa dipisahkan. Ontologi memberikan kita objek seperti kuman, dan epistemologi memberikan kita caranya seperti mencuci tangan yang baik dan benar, dan aksiologi memberikan kita tujuannya seperti untuk kesehatan. Nah, itulah landasan filsafat ilmu yang kita pelajari dari modul 3 ini. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai dasar-dasar filsafat ilmu. Semoga pembahasan ini memudahkan kita semua dalam memahami bagaimana sebuah pengetahuan bertransformasi menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.